warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah dengan NIM 20.025.05.1056, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi, Universitas Tomakaka Mamuju. Di video kali ini, saya akan memenuhi salah satu tugas final mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Christian Eskom. Di sini saya mengambil judul perancangan sistem informasi manajemen bengkel berbasis web. Itu studi kasus bengkel Anugrah. Langsung saja, abstrak. Bengkel Anugrah adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa servis kendaraan dan penjualan spare part kendaraan roda 4. Setiap transaksi masih dilakukan secara manual, yaitu masih dilakukan dengan ditulis menggunakan buku penjualan dan belum terdapat laporan penjualan per periode. Sering terjadi kehabisan stok barang dikarenakan tidak adanya informasi jika stok barang habis dan pelanggan harus datang langsung untuk melakukan servis dan pendapatan informasi barang yang dijual, apakah barang masih tersedia atau tidak. Metode pengembangan sistem menggunakan metode web engineering dan perancangan sistem menggunakan UML. Penulis juga menggunakan metode penelitian, pengamatan, tinjauan pustaka, dan dokumentasi. Hasil yang dicapai adalah sebuah aplikasi berbasis web manajemen bengkel pada bengkel Anugrah. Aplikasi ini dibuat menggunakan Dreamweaver dan MySQL sebagai database. Sistem yang dibangun dapat menghasilkan laporan penjualan. Hasil pengujian ISO yang telah dilakukan dengan melibatkan 7 responden, bahwa kesimpulan kualitas kelayakan perangkat lunak yang dihasilkan secara keseluruhan dengan presentasi. Latar belakang. Kemajuan di bidang teknologi komputer dan telekomunikasi mendukung perkembangan teknologi internet. Dengan internet, pelaku bisnis tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi apapun untuk menunjang aktivitas bisnisnya. Bahkan, sekarang cenderung dapat diperoleh berbagai macam informasi, sehingga informasi harus sering untuk mendapat informasi yang tepat dan relevan. Hal tersebut mengubah abad informasi menjadi abad internet. Tidak jarang juga perkembangan teknologi dan informasi telah merambah ke berbagai bidang, di antaranya bidang industri, pendidikan, dan lain sebagainya. Dalam bidang industri, ada beberapa bisnis yang masih menggunakan cara lama dalam proses bisnisnya. Cara lama tersebut adalah dalam melakukan proses transaksi masih menggunakan catat mencatat. Salah satunya yang masih banyak menggunakan cara lama tersebut adalah dalam bisnis bengkel. Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, pengelolaan proses transaksi di bengkel dapat dilakukan secara lebih optimal bila memanfaatkan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi bertujuan untuk mempermudah dalam pengelolaan informasi dan keakuratan. Bengkel Anugrah adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa servis kendaraan dan penjualan spare part kendaraan roda 4. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pemilik bengkel dan observasi yang dilakukan penulis, proses sistem berjalan pada bengkel Anugrah dimulai dari pelanggan melakukan servis kendaraan dan selanjutnya dikelola data penjualan spare part sesuai servis yang dilakukan. Dalam proses pengelolaan data bengkel seperti data servis dan penjualan, bengkel ini belum menerapkan sistem secara terkomputerisasi. Setiap transaksi masih dilakukan secara manual.
yaitu masih dilakukan dengan ditulis menggunakan buku penjualan dan belum terdapat laporan penjualan per periode. Sering terjadi kehabisan stok barang dikarenakan tidak adanya informasi jika stok barang habis. Selain itu, pelanggan harus datang langsung untuk melakukan servis dan mendapatkan informasi barang yang dijual, apakah barang masih tersedia atau tidak. Solusi dari masalah pada bengkel Anugrah, maka akan dibangun sistem informasi manajemen berbasis web yang dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam mencari informasi spare part yang tersedia dan informasi data servis. Dengan adanya sistem ini bertujuan memfasilitasi proses transaksi bengkel agar lebih mudah menyediakan informasi yang lengkap mengenai informasi spare part dan informasi mengenai data servis yang dibutuhkan pelanggan, dan sistem ini juga akan menyediakan fitur booking servis agar memudahkan pelanggan dalam melakukan pesanan servis serta web. Ini juga menyediakan laporan penjualan untuk memudahkan pihak bengkel dan melihat laporan penjualannya. Kemudian batas masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelanggan harus datang ke bengkel untuk melakukan transaksi pembelian. Pelanggan hanya dapat melihat informasi spare part dan informasi data saat servis pada sistem. Yang kedua, pengembangan sistem menggunakan web engineering dan perencanaan menggunakan UM. Hanya membahas data spare part, data penjualan, data servis, dan output sistem, yaitu laporan penjualan, laporan data servis, dan grafik. Selanjutnya, metode atau tahapan penelitian. Tahapan penelitian dalam sistem informasi bengkel dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ini adalah salah satu gambar tahapan penelitian. Tahapan pertama yaitu sistem mampu menambahkan dan menampilkan data pemesanan secara keseluruhan atau pencarian data satu persatu. Yang kedua, sistem mampu menambahkan dan menampilkan data booking keseluruhan atau pencarian data satu persatu. Yang ketiga, sistem mampu menambahkan user baru. Dan yang keempat, sistem mampu menambahkan dan menampilkan laporan. Kelima, sistem mampu mencetak laporan. Dan keenam, sistem dapat menampilkan grafik. Di bawah ini adalah gambar use case diagram. Dijelaskan bahwa metode pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi tentang penelitian yang akan dilakukan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, studi literatur. Pada tahap ini dilakukan kajian literatur dari buku, jurnal, internet yang mengulas tentang penjualan, laporan penjualan, dan inventory penjualan. Selanjutnya, wawancara. Pengumpulan data dengan metode wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung kepada pemilik bengkel. Melakukan pertanyaan seputar sistem yang berjalan mengenai proses servis yang dilakukan dan transaksi penjualan spare part yang dilakukan pada bengkel Anugrah. Selanjutnya, pengamatan atau observation. Pengumpulan data dengan mengamati atau mengobservasi itu metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung kegiatan yang terjadi pada bengkel Anugrah dan mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem yang akan dibangun. Selanjutnya, dokumentasi. Dokumentasi adalah instrumen yang sangat dibutuhkan dalam pengumpulan data. Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data yang sesuai atau valid mengenai informasi yang dibutuhkan, yaitu dengan mendokumentasikan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Selanjutnya, hasil dan pembahasan.
Selanjutnya, hasil pembahasan atau tinjauan pustaka. Beberapa penelitian yang dilakukan terkait dengan penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Di sini terdapat beberapa literatur. Literatur pertama yaitu Sistem Informasi Servis dan Penjualan Sparport Motor Yamaha pada PD Enggal Jaya Motor, Cikarang Barat. Yang literatur kedua itu Pengembangan aplikasi penjualan sparport di bengkel Anugerah Jaya Motor berhasil. Literatur ketiga Pengembangan sistem informasi servis kendaraan pada bengkel KFMP. Literatur keempat sistem penjualan sparport toko AJM Motor menggunakan SI berbasis arsitektur. Yang literatur kelima yaitu perencanaan sistem informasi akuntansi atau pengeluaran operasional perusahaan. Di sini, literatur pertama, dalam menjalankan usahanya, perusahaan tersebut masih menggunakan aplikasi yang bersifat manual, seperti Microsoft Excel. Tujuan dari penelitian ini yaitu membuat sistem yang meningkatkan kinerja perusahaan, serta mengefisienkan waktu dalam proses pelaporan servis dan penjualan sparport motor di bengkel pada Enggal Jaya Motor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode waterfall. Hasil dari penelitian ini adalah sistem informasi pelayanan servis dan penjualan sparport yang dapat memberikan kemudahan kepada pihak admin dan pimpinan dan proses transaksi servis dan penjualan sparport dan untuk mengetahui data-data transaksi beserta laporannya. Yang kedua, yaitu literatur kedua. Pada proses transaksi di bengkel ini masih menggunakan buku catatan biasa yang kurang efektif dan melakukan proses transaksi dan proses pembuatan laporan karena masih dicatat. Begitu pula dengan pengecekan jumlah stok barang, di mana untuk mengetahui jumlah stok barang dilakukan dengan cara pengecekan satu persatu saat akan melakukan pemesanan. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat aplikasi yang mempermudah proses transaksi, proses pengecekan barang, dan pembuatan laporan. Dan hasil dari penelitian ini yaitu perencanaan aplikasi dan aplikasi penjualan sparport berbasis desktop. Penelitian ini berfokus pada proses transaksi penjualan, proses pembuatan laporan, dan jumlah stok barang. Aplikasi ini dapat mengakomodir proses pembuatan transaksi dan laporan menjadi lebih cepat dan mudah. Proses pengecekan barang secara real time. Yang ketiga yaitu literatur ketiga. Bengkel KFMP adalah usaha milik perorangan yang bergerak dalam bidang jasa yaitu perbaikan mobil, khususnya spesialis untuk mobil-mobil produksi dari Honda atau mobil buatan Jepang seperti CRF. Untuk setiap perbaikan kendaraan tersebut, harus melakukan pencatatan dan perhitungan administrasi servis. Proses penyelesaian transaksi tersebut. Proses penyelesaian transaksi tersebut sampai sekarang masih menggunakan sistem manual, mulai dari proses pendaftaran pelanggan maupun pendanaan tanda pembayaran serta pembuatan laporan yang ditunjukkan kepada kepala bengkel. Tujuan dari penelitian ini yaitu melakukan pengembangan sistem informasi servis kendaraan untuk menjawab permasalahan yang terjadi saat ini agar pelanggan merasakan pelayanan yang lebih baik. Hasil yang diperoleh dari pengembangan sistem ini adalah dengan melakukan tahapan analisa sistem analisa perencanaan sistem dan perancangan basis data sehingga mempermudah kegiatan perusahaan. Pengelola data membuat laporan menjadi lebih mudah dan efisien, penyajian informasi yang akurat atau relevan, dan tepat waktu membuat pihak manajemen dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, literatur keempat. Toko AJM Motor bergerak dalam bidang penjualan sparport mobil dan masih menggunakan cara yang konvensional dan pengelola data tentang transaksi penjualannya
Dengan dirancangnya sistem ini, telah mempermudah pemilik toko dalam mengelola data pelanggan, supplier, dan barang yang dibeli dan dijual serta pembuatan laporan yang diperlukan untuk perhitungan yang berguna bagi pemilik toko secara up-to-date. Selanjutnya, literatur kelima. PT Sari Segar Husada adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi nadeko, minyak, dan tepung terigu. Pada saat ini pengelolaan pengeluaran operasional perusahaan telah dilakukan secara terkomputerisasi, yaitu ke dalam spreadsheet. Terdapat kendala yaitu pembuatan file baru setiap bulannya, yang akhirnya menyulitkan dalam pencarian data, dan tidak adanya tempat penyimpanan data yang lebih efisien sehingga mengakibatkan rentan kehilangan data dikarenakan terserang virus. Tidak ada informasi jika terjadi kesalahan dalam penginputan. Tidak ada laporan per periode untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan pengelolaan data pengeluaran operasional perusahaan. Maka dibutuhkan suatu sistem informasi akuntansi pengeluaran operasional perusahaan. Dengan adanya sistem operasional perusahaan akan dapat mengelola data pengeluaran biaya operasional perusahaan dengan baik dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan perusahaan mengenai pengeluaran operasional. Kemudian perencanaan. Perencanaan adalah penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang utuh dan berfungsi. Dengan demikian, pengertian rancang bangun merupakan kegiatan menerjemahkan hasil analisa ke dalam bentuk paket perangkat lunak, kemudian menciptakan sistem tersebut atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Selanjutnya, sistem. Sistem yaitu kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian informasi. Informasi merupakan kumpulan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih menerima. Tanpa suatu informasi, suatu sistem tidak akan berjalan dengan lancar dan akhirnya bisa mati. Suatu organisasi tanpa adanya suatu informasi, maka organisasi tersebut tidak berjalan dan tidak bisa beroperasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna dan menjadi berarti bagi penerimaannya. Jadi, informasi adalah kumpulan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Selanjutnya, sistem informasi. Sistem informasi merupakan suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian yang mendukung fungsi operasional organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Jadi sistem informasi adalah suatu sistem yang dibuat manusia yang terdiri dari komponen-komponen yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dan kegiatan strategi untuk mendapat penyediaan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Selanjutnya, manajemen. Manajemen adalah usaha untuk mencapai atau menggapai tujuan tertentu melalui kegiatan usaha orang lain. Manajemen adalah seni untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh orang lain atau usaha orang lain. Selanjutnya, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen, informasi sistem atau sering disebut MIS, merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Selanjutnya, database. Database adalah sekumpulan informasi yang diatur agar mudah dicari. Dalam arti umum, basis data adalah sekumpulan data yang diproses dengan bantuan komputer. Selanjutnya, SAM adalah sebuah software yang berfungsi untuk menjalankan website berbasis PHP dan menggunakan pengelola data
MySQL di komputer lokal. Tanpa berperan sebagai server web pada komputer Anda. Juga dapat disebut sebuah control panel server virtual yang dapat membantu Anda melakukan preview sehingga dapat memodifikasi website tanpa harus online atau berakses dengan internet. Selanjutnya MySQL. MySQL adalah salah satu data basis manajemen sistem DMBS dari sekian banyak DMBS seperti Oracle lainnya berfungsi untuk mengelola database menggunakan bahasa SQL. MySQL bersifat open source, sehingga kita bisa menggunakannya secara gratis. Pemrograman PHP juga sangat mendukung support dengan database MySQL lainnya. Selanjutnya, perancangan sistem UML atau Unified Modeling Language. Ini adalah bahasa standar untuk menuliskan perangkat lunak dalam bentuk gambar. UML dapat digunakan untuk memvisualisasikan atau menentukan pembangunan dan mendokumentasikan sebuah sistem perangkat lunak. Selanjutnya, metode pengembangan sistem. Tahapan metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah rekayasa web, yaitu suatu model rekayasa perangkat lunak yang digunakan untuk perkembangan aplikasi-aplikasi berbasis web. Sedangkan menurut Fleischmann 2012, web engineering adalah suatu proses yang digunakan untuk membuat web yang berkualitas tinggi. Web engineering tidak sama persis dengan RPL atau rekayasa perangkat lunak, tetapi rekayasa web memiliki konsep dan prinsip mendasar dari RPL. Proses rekayasa web lebih ditentukan pada aktivitas teknis dan manajemen yang hampir sama. Tahapan rekayasa web dapat dilihat pada gambar tersebut. Ini adalah contoh tahapan metode rekayasa web. Nah, tahapan-tahapan dalam rekayasa web antara lain yaitu Customer Communication. Komunikasi yang baik dengan user merupakan sarana efektif dalam membuat atau menerjemahkan apa saja yang user inginkan. Melakukan terhadap sistem yang akan dibangun dan melakukan penelitian untuk melakukan pengembangan sistem sesuai kebutuhan. Selanjutnya planning, yaitu tahap penggabungan rekrutmen dan informasi dari user bisa berupa wawancara dan perencanaan teknis. Perencanaan teknis dilakukan dengan mengidentifikasi perangkat lunak maupun perangkat keras, apa saja yang dibutuhkan. Selanjutnya modeling atau pemodelan. Analisis modeling merupakan tahap berikutnya dari planning dan komunikasi dengan user, yaitu merumuskan kebutuhan dari user serta permasalahan apa yang diselesaikan atau mengidentifikasi interaksi antara user dengan sistem berdasarkan hak akses pengguna. Juga analisis fungsional, yaitu mengidentifikasi operasi-operasi apa saja yang akan dijalankan pada sistem-sistem. Desain modeling merupakan desain antarmuka, merancang tampilan halaman dengan kombinasi warna teks dan gambaran yang sesuai dengan isi dan tujuan aplikasi web. Desain sesuai dengan alur kerja sistem. Desain tersebut dirancang berdasarkan kebutuhan informasi yang telah diidentifikasi pada tahapan analisis. Selanjutnya construction atau konstruksi implementasi atau coding. Implementasi dilakukan dengan mengaplikasikan halaman web dengan bentuk HTML berdasarkan hasil perancangan isi pada aktivitas pada non-technical member, sedangkan implementasi isi dan fungsi logika dibuat dalam bentuk PHP. Selanjutnya pengujian testing dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya kesalahan
seperti kesalahan pada skrip atau forum. Selanjutnya, deployment. Setelah terima dan respon dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada user berupa respon untuk mendapatkan penilaian dari setiap kinerja sebagai hasil evaluasi. Selanjutnya, ini adalah menu utama. Menu utama digunakan untuk melihat menu utama awal tampilan program. Tampilan menu utama dapat dilihat pada gambar tersebut. Ini adalah salah satu gambar bengkel yang saya ambil, yaitu bengkel Anugerah. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian tentang sistem informasi manajemen bengkel, dapat diambil kesimpulan yaitu sistem ini dapat membuat laporan secara otomatis berdasarkan data yang tersimpan di database. Diharapkan dapat memudahkan pemilik bengkel untuk melihat laporan penjualannya. Sistem ini dapat menampilkan data servis pelanggan yang telah diinput oleh admin, sehingga mempermudah pelanggan dalam mengetahui rincian servis yang telah dilakukan pengujian sistem menggunakan IC. Mungkin itu saja apa Bini? Aku bilang itu saja. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ikhlaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.